Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Pratama. Saya ingin mempresentasikan tugas keempat saya, yaitu membuat shared dan SQL. Apa itu shared dan SQL? Yaitu kayak sebuah penyimpanan data yang ada di HP. Jadi ini bentuknya localhost. Karena penyimpanan data itu tuh ada beberapa. Yang salah satunya itu yang di localhost, yang satunya lagi di internet. Kalau di internet itu mungkin bisa pakai Firebase dan yang lainnya. Kalau di dalam HP sendiri itu ada namanya itu yang localhost-nya, itu bisa metode SQL atau share. Nah, saya ingin mempresentasikan keduanya sekaligus. Di kanan saya ini adalah sebuah aplikasi yang sudah dibuat, yaitu share dan SQL, sedangkan yang di kirinya ini adalah sebuah programnya. Nah, saya akan menunjukkan Android manifestnya. Jadi di sini saya menggunakan beberapa activity. Yang pertama, yang jelas paling pertama harus dibuka pertama itu adalah ketika masuk ke sini, ke main activity-nya. Setelah ada main activity, nanti ketika pencet login nanti akan masuk ke sini, ke another activity. Setelah itu nanti masuk ke SQL activity. Next, langsung aja. Nah, yang pertama kita akan masuk ke main activity. Main activity itu kalau misalnya XML-nya seperti ini. Nah, ini yang udah jadinya. Nah, ini bahasa Kotlin-nya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pekerjaannya. Nah, di sini ketika saya mengetik nama, ini kan enter nama, masukkan misalnya nama saya Rifki gitu. Rifki, ketik 20, misalnya saya umur 21 misalnya. Nah, di sini ada dua, bisa langsung login, pencet login, atau pencet remember me-nya. Kalau pencet remember me, nanti data ini Rifki dan umur 21 ini akan disimpan. Sedangkan kalau misalnya tidak dipencet, maka akan disimpan. Coba ya. Saya misalnya contoh nggak disimpan dulu. Ini nggak dipencet. Saya pencet login. Nah, ini masuk. Nah, tapi ketika saya close ini, nah ini saya buka lagi aplikasinya. Nah, ini langsung kembali ke awal lagi karena tidak disimpan. Coba misalnya saya kembali menulis Ahmad, nomornya 30. Nah, ini ketika dicentang ini, ketika login, nah ini masuk information save, pesan di save, kemudian saya tutup lagi. Ketika saya buka, nah masuk langsung ke sini karena datanya itu disimpan. Datanya disimpan ketika mencet remember me ini. Kalau misalnya di pemrogramannya, kalau misalnya kita mau lihat, bisa langsung saja ke sini. Ini ada shared preference-nya itu, yaitu sebuah buat menyimpan data. Nah, ada remember-nya itu, yaitu penyimpanan data yang di inbox-nya itu. Kalau shared-nya itu untuk menghubungkan data ini biar bisa dipanggil di mana-mana. Kalau ini kan di Kotlin, kalau di Java juga nanti ada istilahnya lagi sendiri. Nah, ada sebuah kondisi, misalnya is remembered, nanti habis itu akan langsung ke finish. Nanti kalau misalnya ketika klik ini, nanti akan masuk ke another activity, yaitu maksudnya yang di login sini. Nah, ini login ketika dipencet ini. Kalau misalnya di sini kan ada name. Ada name itu nama, age itu adalah umur, checked boolean itu adalah yang ini, yang remember me ini. Nah, teksnya ditulis, habis umurnya ditulis, lalu pakai file editor. Soalnya kalau misalnya pakai share itu harus ada editornya juga yang mau disimpan gitu. Nah, ini adalah data-data yang bakalan mau disimpan. Nah, ini name, age-nya apabila menggunakan checked ini, chat ini, itu maksudnya remember me ini. Nah, setelah itu di sini saya memberikan kondisi lagi. Kalau misalnya remember me-nya dicentang, nanti akan muncul tulisannya information save. Kalau misalnya ini tidak dicentang, nanti ini information not yet save. Jadi kalau misalnya nggak dicentang, berarti si cek ini nggak masuk, nggak akan disimpan kedua data ini. Cuman hanya bisa masuk ke
halaman selanjutnya, yaitu masuk ke another activity itu yang satunya lagi. Nah, another activity ini, tapi ketika aplikasi ini di close, karena datanya tidak disimpan di tidak di storage, maka ketika dikeluarkan, habis ketika masuk lagi akan langsung ke sini karena nggak ada datanya. Tapi kalau misalnya ada datanya, nanti langsung ke halaman another activity. Next, misalnya saya ketik lagi, misalnya Rifki, saya umur 21 misalnya, nomor ini, nah login. Nah, setelah masuk ke halaman sini, ini adalah tampilan yang di another activity. Di another activity ini adalah sebuah XML-nya, sedangkan Java ini. Nah, ini adalah Java another activity-nya. Nah, ini kenapa kan di sini kan preference get share preference ini untuk mengambil data yang ada di storage-nya itu. Kan kalau tadi di sini di main activity itu, nah di sini menggunakan nama get send preference-nya itu shared pref underscore pref ini. Nah, ini harus disamakan dengan sama pemanggilnya. Kalau ini menyimpan, sedangkan kalau ini mengambil. Kenapa menggunakan metode private? Supaya yang bisa membukanya cuma hanya kita sendiri. Bisa takutnya misalnya aplikasi ini dipakai di mana kalau misalnya tidak private atau misalnya mode public, itu nanti orang lain bisa buka. Ini juga nanti masalah di security-nya juga. Nah, shared private untuk pemanggilan. Nah, di sini ada preference-nya. Preference get string name. Nah, ini yang buat memanggil ini, namanya ini. Habis itu age-nya ini untuk memanggil umurnya ini. Nah, setelah itu di sini kalau misalnya ini ketika tombol ini dipencet logout, nah editor ini, maksudnya editor yang di sini, ini data-datanya itu akan di-clear. Clear itu maksudnya apa? Dihapus. Data yang di sini hapus semua. Jadi udah hilang. Jadi yang ditampilan di sini, atau kalau misalnya ada yang di storage-nya itu, nah ini kan bisa masuk storage juga. Nah, itu nanti dihapus semua, di-clear. Habis itu di apply, editor apply dijalankan. Nah, setelah itu setelah dipencet itu, nanti akan masuk ke intent ini. Intent ini maksudnya kemana? Nanti masuk ke main activity kembali. Ketika tombol ini dipencet logout ini, nanti akan masuk ke main activity kembali. Nah, habis itu selanjutnya ini ada button SQL. Button SQL itu menuju SQL activity. Nah, ini pembahasan selanjutnya yang tadi sebelumnya shared. Nah, sekarang saya akan membahas SQL-nya. Next, saya akan menuju SQL. Nah, di SQL ini saya menggunakan referensi yang dikirimin dosen, yaitu yang pertama di sini misalnya saya nulis nama misalnya Ahmad misalnya ya. Ahmad, habis itu di sini saya ketik 54 misalnya. Nah, kalau misalnya dipencet insert, nah habis itu sukses nanti datanya disimpan ketika di read. Nah, ini dia datanya masuk. Nah, apa itu update? Update itu untuk menambah. Jadi misalnya namanya umurnya 54, ingin lebih misalnya ditambah. Update itu buat menambah umurnya maksudnya itu. Kita di-update jadi 55, 56. Begitu kan misalnya saya juga nambah lagi misalnya. Saya hapus misalnya Rifki. Ini umurnya misalnya 12. Insert. Di read. Nah, muncul kan. Nah, ketika muncul habis itu saya update. Kedua-duanya nanti akan menambah keduanya plus 1. Nah, nambah lagi. Nah, habis itu ada delete. Apa itu delete? Untuk menghapus semua data yang ada di sini. Data yang di sini dan yang ada di database-nya. Nah, ini kita dihapus. Nah, habis itu di read lagi dibaca. Nggak bisa karena data yang di database sudah dihapus. Nah, saya sekarang akan menunjukkan ke pemrogramannya seperti apa. Itu pertama gini. Yang pertama bisa langsung ke SQL activity. Di sini tuh ada 3 bagian, SQL activity, user, sama database header. Itu yang di Java-nya. Sedangkan yang di XML-nya itu saya hanya menggunakan SQL. Hanya cuma ada tampilan di sininya saja. Nah, ini adalah tampilannya.
So, habis itu saya pertama akan menunjukkan ke SQL activity. Di sini untuk menjelaskan sebuah pemrogramannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya di SQL activity itu, nah di sini kan udah dijelaskan bahwa ini ada menggunakan database header. Berarti data-datanya itu disimpan di database. Nah, kalau misalnya database header, kita hubungkan ke database header, nah akan masuk sini. Nah, ini adalah sebuah penyimpanan data yang ada di dalam HP-nya, di dalam storage-nya. Nah, saya akan menjelaskan juga yang di sini dulu supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini saya mendeklarasikan seperti biasa, ada val, bisa val atau val. Nah, kalau setelah itu kita misalnya ingin membuat data. Nah, membuat data ini di sini nih, di database header ini itu menggunakan val create table. Nah, kalau misalnya pernah belajar menggunakan basis data atau database yang ada di localhost yang ada di komputer itu menggunakan SAMPP, itu kurang lebih pemanggilannya seperti ini. Pembuatan datanya itu create table, habis itu nama tabelnya, saya itu pakai kurung, saya itu seperti ini kurang lebih. Nanti setelah integer, habis itu nanti ini primary key atau bukan. Setelah itu name-nya itu misalnya string menggunakan varchar misalnya. Bisa menggunakan char atau varchar. Kalau varchar itu bentuknya string, kalau char itu menggunakan char. Habis itu integernya integer bisa dideklarasikan mau berapa juga bisa. Nah, cuma kalau misalnya idealnya seperti ini. Ini varchar kenapa 256? 256 itu berarti 25 kali. Misalnya saya itu baru 4. Jadi biar bisa dibuat kalimat panjang saya itu integernya baru. Nah, setelah itu ini buat penyimpanannya. Setelah itu insert data. Nah, ini dia. Kenapa tadi bisa masuk insert? Insert itu apa? Nah, ini dia. Ini untuk penyimpanan datanya. Nah, membaca white table database. Nah, white table database-nya dibaca. Saya itu masuk ke DB. Nah, di sini saya yang udah ada di sini, yang udah diketik ini. Nah, ini masuk ke ini CV-nya ini. Nah, nanti dari CV-nya ini, dari sini, nah ini dia. Nanti dimasukkan ke results. Nah, ini yang mana kalau seandainya gagal, misalnya nggak bisa ke save, nggak ada datanya, jadi failed. Kalau misalnya ada datanya, jadi sukses. Nah, ini kalau misalnya datanya, misalnya saya simpan misalnya Ahmad misalnya, ini ini sukses. Setelah itu menggunakan ini kan insert, fungsi penggunaan insertnya. Nah, habis itu read data. Nah, read data itu yaitu untuk membaca data yang ada di storage-nya itu. Nah, kalau di SAMPP ini juga pemanggilannya juga hampir sama seperti ini juga, yaitu select bintang, habis itu from, saya itu nama tabelnya apa. Ini hampir sama, mirip dengan di SAMPP atau yang ada di localhost di komputer. Kalau misalnya ingin membuat web itu hampir sama, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk memanggilnya. Nah, di sini menentukan jika resultnya ini nanti habis itu akan menggunakan eksekusi seperti ini. Nah, ini do. Kenapa do while? Do itu buat apa? Do itu untuk menjalankan sebuah programnya dulu, baru nanti dicek. Kalau while do itu dicek dulu baru dijalankan. Nah, kalau do while, nah ini dijalanin dulu. Entah nanti error atau enggaknya, nanti di sini ketika di while-nya. Karena kebetulan ini aplikasinya tidak error, jadi langsung aja, jadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, while-nya ini, for-nya ini, usernya ini apa? Nah, ini dari usernya ketika dipanggil dari mana? Nah, dari sini. Insertnya kosong kan, tadi kan diisi. Nah, di sini isinya berapa? Nah, ini setelah itu bisa kita memanggilnya apa? Di sini kan ada ID, ada name, ada age. Nah, habis itu setelah itu dieksekusi. Sudah, setelah itu close, habis itu seperti kembali lagi. Jadi udah muncul seperti semula. Habis itu delete data. Delete data itu untuk menghapus semua yang ada di situ. Nah, ini menggunakan delete table name.
table name langsung semuanya. Jadi yang ada di table name itu data namanya atau data umurnya itu semuanya dihapus menggunakan ini delete ini, karena menggunakan delete table name. Nol langsung dikosongin semua, ini dan nol, ini nol, udah selesai. Habis itu hapus semua. Habis itu update data. Ketika update data ini, kenapa tadi bisa nambah misalnya dari 13, 14, 15 terus gitu kalau dipencet. Nah di sini fungsinya update data itu untuk menambah datanya. Nah ini kan pertama dipanggil dulu select table name, sama kurang lebih seperti read data kan pemanggilannya itu. Setelah itu dieksekusi lagi kalau di sini, bukan hanya sekedar dipanggil, tapi ini data-datanya itu ditambah ini. Nah ini dia, ada angka 1 ini. Ini untuk menambah yang ada cool age-nya ini. Cool age itu kan umurnya misalnya 12. Kan bentuknya integer. Kalau misalnya setiap diklik nanti akan nambah satu jadi 14, 15, 16, 17. Misalnya 14 ke 15 ketika pencet, 15 pencet lagi ke 16, seperti itu terus saja. Udah, itu selesai. Nah setelah itu tadi kan di sini usernya ini udah dijelaskan, ini buat penyimpanan data yang data usernya mau dipanggil itu yang tadi. Setelah itu, nah di sini tinggal pemanggilannya aja, button-buttonnya aja. Button misalnya button read. Saya ingin memanggil ini, saya itu data awalnya dari kosong kan, deklarasinya seperti ini, saya itu bisa dipanggil, oh ada isinya atau enggaknya. Jadi buat ngisi datanya nanti di sini ya. Ini yang button read. Habis itu ada button update seperti ini, update untuk memanggil update-nya itu. Nah ini untuk memanggil update-nya. Terus lanjut, ini ada delete data untuk memanggil yang datanya. Nah itu aja, sekian dari saya.